Halo ICC, selamat datang di Devotion bersama ICC. Kenalin, aku Eri dan aku akan memulai Devotion ini dengan satu eksperimen. Sekarang ada tulisan, coba baca tulisan ini sambil mendengarkan suara ini. Apa yang kalian dengar? Betul. Nah, sekarang coba dengarkan suara ini sambil membaca tulisan yang ini. Apa yang kamu dengar? Ya, semua jawaban itu betul. Jadi, judul dari devotion kita kali ini adalah Pahami Responmu. Kita cuma ada 3 poin, tapi poin yang ketiga ini super menarik buat aku sendiri. Oke? Kalau kita balik dari eksperimen tadi, menariknya ini nih. Karena tulisan yang kamu lihat berubah, kamu akan mendengar yang kamu lihat. Sekali lagi ya, karena tulisan yang kamu lihat berubah, kamu akan mendengar apa yang kamu lihat. Yuk kita coba sekali lagi ya. Pilih dari kedua tulisan ini, lihat benar-benar, jangan terganggu oleh tulisan yang ada di sebelahnya, lalu dengarkan suara ini, apa yang kalian dengar. Betul kan? Jadi memang pada dasarnya kita akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Tapi justru itu yang menjadi poin pertama kita. Hati-hati dengan cara kita melihat karena bisa mempengaruhi apa yang kita dengar. Mari kita baca ayatnya dari Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, sebenarnya nih ayat ini itu bercerita tentang hal mengumpulkan uang. Tapi membahas juga tentang cara kita melihat. Karena ada tertulis, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dengan kata lain, jika cara melihat kita jahat atau salah, efeknya gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, tapi kabar baiknya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi, jika cara melihatmu baik, efeknya teranglah seluruh tubuhmu. Nah, ini itu berlaku di aspek apapun, di bidang apapun. Entah itu pekerjaan, pendidikan, hubunganmu di dalam keluarga. Dan gak lupa caramu melihat dirimu sendiri. Jadi, misalkan nih, untuk cerita aku, kalau aku berpikirnya seperti ini. Aduh, aku mah siapa sih? Aku mah masih muda. Aku mah masih anak kecil. Berani-beraninya sharing di Devotion ICC. Nah, kalau aku berpikir seperti itu tuh, nggak akan ada nih video ini. Beneran deh, nggak akan ada video ini. Tapi, beda kalau aku melihat diri aku seperti ini. Ketika ada tawaran untuk sharing di Devotion, aku melihat itu sebagai kesempatan untuk aku bisa melayani di masa-masa mudaku. Karena ada ayatnya di 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat ini itu cerminan apa yang aku dengar. Sama seperti suara tadi. Apa yang kita dengar, ini sama nih. Mari kita baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, yang kita dengar, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, itu tuh. Kalau dari ayat tadi bisa dilihat ya, respon aku sangat menentukan. Karena sebenarnya ayatnya sudah sangat meneguhkan aku untuk kita itu harus melayani sedari muda nih. Tapi kalau cara melihat kita salah, mungkin kita jadi kecil hati, nggak pede,
Tapi juga kalau cara melihat kita benar, kita akan melakukan persiapan untuk kita bisa melayani sedari muda. Jadi, kita harus benar-benar berhati-hati dengan cara kita melihat di hari-hari ini. Oke ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke eksperimen yang di awal. Tapi yang ini berbeda. Kalau tadi dilihat, yang ini dipikirkan saja. Dipikirkan saja. Nah, di sini ada dua tulisan. Kalau tadi pilih yang kiri, nah, coba sekarang pilih yang kanan. Begitupun sebaliknya, kalau tadi pilih yang kanan, coba pilih yang kiri. Tapi kali ini dipikirkan saja. Nah, sambil mendengar suara ini, coba apa yang kalian pikirkan di dalam diri kalian. Ya, benar. Bisa berubah ya. Jadi itu adalah poin kedua kita. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan karena bisa mempengaruhi apa yang kita dengar. Oke, mari kita baca ayatnya di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ya, kalau dari ayat ini kita belajar untuk berhati-hati karena jelas ada warningnya, ada peringatannya. Nah, warningnya itu kayak gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, itu warningnya. Tapi enaknya di ayat ini langsung ada solusinya nih. Kita baca. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu atau budimu. Nah, itu tuh. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan agar kita tidak mengalami apa yang sudah diperingatkan. Nah, ngerti ya? Bahkan kita harus memperbaharui apa yang kita pikirkan karena kalau kita nggak perbaharui, kita akan mengalami seperti yang tadi aku bilang, mengalami apa yang sudah diperingati, apa yang sudah di-warningkan. Oke, kalau mungkin hari-hari ini kita suka berpikir, aduh, aku mah ngelakuin ini nggak bisa, ngelakuin itu nggak bisa. Terus kamu berpikir, wah kalau gini aku nggak bisa apa-apa. Udahlah, nggak usah ngapa-ngapain deh. Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, please stop. Stop ngelakuin itu karena kalau dari ayat tadi, yang harus kita lakukan adalah memperbaharui pikiran kita. Contohnya, kalau selama ini kita berusaha untuk buka usaha nih, tapi selama ini kita belajarnya hanya dari YouTube. Nah, coba mulai perbaharui pikiran kita dengan, coba deh aku buka usaha, tapi minta diajarin sama temen aku yang udah mulai usaha duluan, 5-10 tahun ke belakang, dan dia sudah sukses nih. Nah, beda ya. Jadi yang tadinya belajar dari YouTube, mungkin hasilnya kurang maksimal, hanya bisa bertahan 1 tahun nih bisnisnya, terus harus mengalami layoff karyawan, atau mungkin sampai tutup bisnisnya, dan sebagainya. Coba dirubah, karena dia belajar sama orang ini, sama temennya yang sudah melakukan bisnisnya itu dan sukses. Mungkin yang tadinya dia gagal hanya bisa bertahan 1 tahun, sekarang dia bisa bertahan jadi 2 tahun, jadi 3 tahun. Tapi setelah dia menjalani itu, ketemu nih sama satu rintangan, tantangan. Tapi karena dia memperbaharui pola pikirnya, pikirannya, budinya, dia ngobrol lagi sama temannya yang sudah sukses. Gimana nih kalau ada tantangan seperti ini? Temennya sharing untuk kesulitan dia ini. Sampai akhirnya dia bisa melewati tantangannya. Dan juga bisa menjadi pemilik bisnis yang bisa bertahan dengan berbagai tantangan. Nah, bisa dilihat ya, hanya dengan memperbarui pola pikir, seorang pebisnis ini bisa bertahan dan bisa menciptakan
sesuatu yang berhasil. Ingat, hanya dari pikiran yang diperbaharui loh. Jadi, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Oke ya, kita move on, kita masuk ke poin ketiga, poin yang terakhir. Jadi, ini ada fakta menarik nih. Di mana suara yang kita dengar dari tadi secara terus-menerus dari awal, itu ternyata satu suara yang sama. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton video ini dari awal diulang-ulang gitu ya. Bener-bener, ini tuh nggak ada suara lain, hanya satu suara yang sama. Dan yang aku dapat untuk di-sharing kali ini, di poin ketiga ini, itu sama seperti firman Tuhan. Dimana yang dari dulu firman Tuhan itu nggak pernah berubah. Janjinya selalu sama sekarang dan selama-lamanya. Bahkan, firman yang aku terima sama yang kalian terima itu sama. Nggak ada yang beda. Dan kerennya, seperti yang ada di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. So, kita harus benar-benar dengar dari satu sumber yang sama, yaitu firman Tuhan. Karena ini adalah sumber dari segala-galanya dan terang bagi jalan kita. Sama seperti eksperimen yang tadi. Kalau nggak ada suara tadi, nggak akan ada eksperimennya. Karena nggak ada suara yang menstimulasi untuk kita. Dan enaknya nih ya, kalau kita lihat dari ayat yang tadi, dibilang, firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan jadi terang nih jalan kita karena firman-Nya. Keren banget. Jadi, dengar dan renungkan terus firman Tuhan. Hati-hati dalam melihat situasimu saat-saat ini dan hati-hati dalam berpikir. Oke, itu aja ICC yang ingin aku sharingkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini di mana kami bisa terus mendengar apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa apa yang kami dengar ini selaras dengan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa meresponnya dengan baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Oke, ICC, sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.